Mari kita menyembah Dia dan mendengarkan sabdanya. Dikaulah Allah kami, itulah Yesus Juru Selamat kami, satu-satunya Allah yang kami kenal, yang berkuasa membebaskan kami dari kuasa dosa, karena kami sadar sebagai manusia bahwa tidak ada yang tidak di bawah kuasa dosa. Tapi kehadiran-Mu ke dunia supaya dosa kami diampuni dan kami hidup dalam kebebasan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuliakan dan bersyukur ke hadapan-Mu, dan bahkan memohonkan supaya firman-Mu yang sebentar kami dengar sungguh dapat kami mengerti. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita membaca dari Injil Matius, pasalnya yang pertama. Injil Matius yang pertama, ayatnya yang pertama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Josafat. Josafat memperanakkan Joram. Joram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Jotam. Jotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Josia. Josia memperanakkan Jehonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Jehonia memperanakkan Seltiel. Seltiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Ajor. Asar memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud
sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Kiranya dalam semua urutan silsilah ini kita mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita mengerti. Yang pertama, kita jelas mengenai silsilah Yesus Kristus dari ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Yang pertama diberitahu, Abraham itu bapa yang beriman. Daud itulah raja yang terkenal di tengah-tengah Israel, yang membebaskan umat Israel daripada belenggu penjajahan di sekitar mereka. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babel itu juga ada 14 keturunan. Dan ada juga 14 keturunan sejak dari pembuangan sampai kepada Kristus. Kenapa dibuat silsilah itu demikian rapi? Berarti kalau dijumlahkan ada 42 keturunan sejak dari Abraham dihitung sampai kepada kedatangan Kristus ke dunia. 42 keturunan mulai dari Abraham. Kalau demikian jelas bagi kami, silsilah Yesus Kristus itu berasal dari keturunan Abraham. Dari Abrahamlah, dari Daudlah. Inilah yang pertama. Kenapa dibuat demikian? Karena kita jelas tahu Abraham itu bapa beriman. Kepadanya Allah sudah berjanji bahwa dari keturunanmu akan menjadi berkat di bumi. Dan hal itu digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita lihat dari Daud sampai kepada pembuangan, itu satu periode di mana orang Israel sudah menduduki tanah perjanjian itu. Tetapi karena berbuat dosa, mereka harus dibuang lagi ke Babel. Kalau kita lihat dari masa pembuangan ke Babel sampai Kristus datang, itulah masa orang Israel yang tidak punya ketentuan hidup. Dan di dalam hal itu berakhir, bermuara di dalam Yesus Kristus. Inilah yang paling jelas bagi kita. Kenapa dibuat silsilah ini? Supaya tidak hilang jejak apa yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham tentang anaknya akan menjadi berkat. Bukan anak-anaknya, anak Abraham yang tunggal. Yesus sudah dijanjikan sejak zaman Abraham bahwa dialah yang akan datang ke dunia ini. Mari kita lihat ayat yang pertama. Atau sebelumnya kita bisa lihat, ada beberapa nama di dalam silsilah ini dimasukkan. Umpamanya dimasukkan Rahab. Rahab itu adalah perempuan
di kota Jericho yang menyelamatkan pengintai, dan dialah satu-satunya dan keluarganya lah satu-satunya diselamatkan waktu orang Israel memasuki tanah Kanaan. Ada orang beriman, itulah Rahab, dan dia diselamatkan. Dan kalau kita bisa lihat lagi ada Rut. Rut itu juga Anda ingat bagaimana dia bukan dari orang Israel, tetapi karena dia beriman, dia ikut di dalam silsilah itu. Dan Anda ingat juga itu istri Uria. Bagaimana Daud dalam hal itu? Maka saya bersyukur kalau dalam hal ini dipakai Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Dan yang berikutnya kita sampai kepada titik yang terakhir. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yesus itu adalah anak Abraham karena Allah sudah menjanjikan dari keturunan Abraham lah Yesus Kristus akan datang. Dan sudah dijanjikan waktu Daud sebagai raja, dari Daud lah akan datang Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Kalau kita selidiki dari arti nama itu, kita akan mungkin mengenal siapakah dia. Kalau Yesus itu sama dengan Joshua dalam perjanjian lama. Kalau Yesus itu sama artinya dengan Joshua dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian lama. Apa yang kita tahu tentang Joshua dalam perjanjian lama? Bagaimana dia membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Bagaimana dia menyelamatkan orang Israel memasuki tanah Kanaan. Itulah artinya Joshua. Allah adalah penyelamatku. Itu jugalah artinya Yesus. Yesus itu juga artinya adalah penyelamat. Ayat 21, walaupun kita belum sampai di sana. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus artinya juru selamat. Yesus artinya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah silsilah Yesus. Inilah silsilah juru selamat. Inilah Joshua yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau Joshua di dalam perjanjian lama menyelamatkan umatnya dari penjajahan, di dalam perjanjian baru Yesus datang bukan menyelamatkan dari penjajahan, tetapi Yesus menyelamatkan dari penjajahan rohani, menyelamatkan dari dosa-dosa umat. Ia akan melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nama yang kedua, Kristus. Ia akan melahirkan Yesus juru selamat yang disebut Kristus. Kristus itu sama artinya dengan Mesias di dalam bahasa Ibrani. Kristus itu artinya Mesias. Mesias itu sama dengan yang diurapi.
Mesias itu sama dengan yang diurapi. Yang diurapi itu di dalam perjanjian lama itu raja, nabi, dan imam. Makanya kalau kita lihat waktu Saul dipilih, diurapi oleh Samuel. Waktu Daud menjadi raja, diurapi oleh Samuel. Maka Kristus artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Kalau demikian, Kristus itulah yang diurapi menjadi raja. Maka dia adalah keturunan Daud. Yesus itu adalah raja. Maka waktu hari Natal seringkali disebutkan, hari ini telah lahir bagimu seorang raja. Raja. Jadi sampai hari ini kita masih mendengar Yesus Kristus. Dia itu raja. Di manakah dia jadi raja? Di bumi ini. Kapankah itu? Waktu dia datang kedua kali. Karena waktu kedatangannya yang pertama yang paling menonjol itu soal Yesusnya. Soal di mana dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi dia tidak menyelamatkan kita dari dosa saja. Tapi namanya juga adalah Kristus. Dia juga adalah raja. Karena kalau penyelamat tidak punya kuasa, tidak mungkin dia menyelamatkan. Itulah makanya dia juru selamat. Dan dia sekaligus orang yang berkuasa. Dialah keturunan Daud. Yesus itu adalah raja. Kapan? Waktu dia datang kedua kali. Dia menjadi raja di bumi. Dialah raja di atas segala raja. Waktu dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba. Dia lahir sebagai juru selamat. Tetapi waktu dia datang kedua kali, dia akan datang sebagai raja yang berkuasa, menyatakan otoritasnya. Bagaimana dia yang berkuasa di bumi dan berkuasa di surga. Apalagi artinya Kristus? Artinya Kristus Nabi. Nabi itu kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu menyampaikan firman Tuhan. Nabi itu sering berkata-kata atas nama Allah. Nabi itu kalau lebih singkat ialah mulut Allah. Nabi itu mulut Allah. Artinya melalui dia Allah menyampaikan firman-Nya. Itulah Yesus. Yesus itu Nabi. Bagaimana dia bisa menyampaikan perkataan Allah? Karena dia berasal dari surga. Dia berasal dari surga. Maka apa yang dia dengar di surga, bisa dia kumandangkan di bumi. Itulah makanya walaupun kita belum pernah ke neraka, walaupun belum pernah kita ke surga, kita dapat mendengarkan berita neraka dan surga. Karena dia sudah ke surga dan sudah ke neraka dan dia datang dari sana. Itulah Yesus. Itulah Kristus. Nabi, mulut Allah menyampaikan firman Allah. Maka waktu kita mendengarkan perkataan Yesus, itu mendengarkan perkataan Allah yang di surga. Dia yang mewakili datang dari sana untuk menyampaikannya bagi kita yang di bumi.
Dan dia juga yang mewakili, bisa menjelaskan bagaimana surga dan bagaimana neraka itu, supaya penduduk bumi dapat mengerti. Yesus itu Nabi yang datang dari surga, dan dia menyampaikan berita surga, karena dia berasal dari Allah, dari surga. Dan sekarang pun dia sudah kembali ke sana, karena memang dari sana asalnya. Kalau nabi-nabi yang lain belum ada yang ke surga. Nabi-nabi yang lain masih tinggal di bumi. Tapi nabi yang satu ini, dialah yang berasal dari surga, menyampaikan berita tentang surga, jalan bagaimana ke surga. Sekarang dia kembali ke sana. Apalagi artinya Kristus? Kristus lagi artinya imam. Langsung kita ingat kalau imam itu apa? Imam itu kerjanya di dalam perjanjian lama, itu mempersembahkan dari manusia kepada Allah. Mempersembahkan korban. Mempersembahkan doa. Mewakili manusia kepada Allah. Itu imam. Jadi waktu Yesus datang ke bumi, dia mewakili manusia, mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan? Dia mempersembahkan korban. Korbannya mana? Tubuhnya sendiri. Maka waktu Kristus di bumi, dia sebagai imam, dia mempersembahkan korban. Bukan domba yang dia persembahkan, tetapi yang dia persembahkan adalah dirinya sendiri. Itu Anda baca, Yesus memikul salibnya sendiri, naik ke bukit Golgota, dan di sana dia disalibkan. Jadi Yesus memikul sebagaimana Ishak memikul kayu api untuk memberikan tubuhnya sendiri menjadi korban persembahan. Yesus itulah korban Paskah kita. Yesus itulah domba Paskah kita. Itulah maka dia mempersembahkan tubuhnya menjadi korban persembahan untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus, dia itu imam, mewakili manusia kepada Allah, supaya Allah dapat menerima kita. Dia sebagai nabi, dia mewakili Allah, menyampaikan firman Allah kepada manusia. Dia sebagai raja, dia akan memerintah di bumi ini waktu dia datang kedua kali. Yesus itu juru selamat. Bagaimana dia menyelamatkan? Harus melakukan semuanya. Harus dia bersedia menjadi korban pengampunan dosa. Itulah sebabnya dia harus lahir di kandang domba, supaya bisa semua orang berjumpa dengan dia. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud dan anak Abraham. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai pembuangan ke Babil 14 keturunan. Dan dari Babil sampai kepada Kristus ada 14 keturunan. Kita tidak tahu berapa keturunan sampai Kristus datang kedua kali. Kita tidak tahu karena itu tidak diberitahu sampai berapa keturunan untuk Kristus datang kedua kali. Kalau dari Abraham sampai Daud,
Dari Daud sampai ke Babel, dan dari Babel kepada Kristus ada 42 keturunan. Dan berapa lama sampai Kristus datang kedua kali kita tidak tahu. Hanya sudah dijelaskan bahwa yang datang itu Yesus Kristus, juru selamat, nabi, imam, dan raja. Maka setiap orang yang percaya kepadanya ada pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Karena juru selamat kita itu bukan tinggal di bumi, tapi dia sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Percayakah saudara bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu Raja, Yesus itu imam dan nabi, dan kita tidak tahu berapa keturunan dia akan datang ke dunia ini sekali lagi. Maukah Anda mengakuinya? Benar Tuhan, inilah juru selamatku. Bapa kami yang di surga, waktu kami membaca silsilah ini, kami diingatkan lagi berapa keturunankah sampai Kristus datang menjadi Raja itu. Dan kami sudah mendengar bahwa Engkaulah juru selamat, Yesus Tuhan kami. Di dalam namamu kami berdoa supaya setiap orang dapat diselamatkan yang percaya kepadamu. Amin.